Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ajeng Lestari, nomor induk mahasiswa 12212210012, program studi Ilmu Administrasi Niaga di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Administrasi Perkantoran Modern. Dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani SPD MPD, nomor NIDN 0401018013. Baik, sebelum ke materi saya akan membacakan pokok pembahasannya. Di sini ada 7 pokok pembahasan. 1. Proses komunikasi dan komunikasi manajemen. 2. Pemanfaatan internet perkantoran. 3. Layout perkantoran atau tata ruang kantor. 4. Lingkungan perkantoran serta kualitas kepemimpinan. 5. Kepemimpinan dan kewenangan, sumber kewenangan, dan bentuk kewenangan. 6. Teori perilaku dan teori kepemimpinan. 7. Birokrasi pemerintahan. 1. Proses komunikasi dan komunikasi manajemen. Pengertian komunikasi dan komunikasi manajemen. Komunikasi adalah proses interaksi antar individu atau kelompok untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi untuk terhubung dalam lingkungan orang lain. Sedangkan komunikasi manajemen komunikasi pada dasarnya adalah suatu perpaduan ilmu komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar belakang suatu komunikasi. Fungsi dan manfaat manajemen komunikasi dalam bisnis. Fungsi manajemen komunikasi. Dalam dunia bisnis, terdapat 2 fungsi utama manajemen komunikasi, yaitu sebagai sarana untuk menyamakan pengertian pada seluruh anggota dalam suatu perusahaan, serta sebagai sarana untuk menggerakkan orang lain dalam suatu perusahaan dengan informasi yang diberikan secara jelas. Manfaat manajemen komunikasi untuk menjaga hubungan baik pada tiap anggota di dalam perusahaan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kemungkinan akan terjadi konflik internal yang bisa berpengaruh pada kerjasama yang tidak maksimal. Proses komunikasi. Ada 7 proses komunikasi, yaitu 1. Pengirim atau sumber berita yang mengawali komunikasi. Dalam sebuah organisasi, pengirim dapat berupa seorang dengan informasi, kebutuhan, atau keinginan, dan dengan tujuan mengomunikasikan kepada satu atau beberapa orang lain. 2. Penerima adalah orang yang inderanya menerima pesan dari pengirim, bisa terdiri dari 1 orang atau dalam jumlah yang banyak. 3. Ada pesan atau message. Informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. 4. Penyandian atau encoding adalah penerjemahan informasi menjadi serangkaian simbol untuk komunikasi. 5. Pengartian atau decoding, yaitu interpretasi dan penerjemahan suatu pesan menjadi informasi yang berarti. 6. Gangguan atau noise, yaitu segala sesuatu yang membingungkan, mengganggu, atau menyampuri komunikasi. 7. Saluran atau channel, yaitu medium komunikasi formal antara seseorang pengirim dan seorang penerima. 2. Pemanfaatan internet perkantoran. Pengertian internet. 1. Internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. 2. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling menghubungkan. 3. Internet adalah salah satu bukti dari kecanggihan teknologi. Internet bisa memberikan dampak positif ataupun negatif tergantung pada penggunanya. Internet sudah menjadi komponen utama yang menyokong aktivitas masyarakat modern sekarang. 4. Internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke berbagai aplikasi. Manfaat internet kantor. 1. Mengikuti perkembangan tren terkini. 2. Berkomunikasi dengan rekan kerja atau klien. 3. Melakukan analisis pasar dan produk. 4. Memesan transportasi dan makan siang. Macam-macam layanan internet. 1. Email
adalah layanan yang paling banyak digunakan saat ini di internet. Email sekarang ini seperti identitas pribadi. Semua orang memilikinya, bahkan ada yang lebih dari satu. 2. E-commerce adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik. 3. M-banking adalah teknologi yang bisa Anda gunakan untuk transfer uang secara real time untuk berbagai keperluan. 3. Layout perkantoran atau tata ruang kantor. Pengertian tata ruang dan asas tata ruang kantor. Tata ruang kantor diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris office layout. Istilah tersebut memiliki makna sebagai pengaturan semua yang berlaku terhadap perabotan, permesinan, benda-benda yang berada di dalam ruangan tersebut. Sedangkan asas tata ruang kantor, terdapat asas-asas yang perlu dilakukan dalam penyusunan organisasi perkantoran yang baik sehingga dapat diperoleh tata ruang yang baik. Menurut Mudher tahun 1995 dalam G tahun 2007 ada asas tata ruang, yakni asas jarak terpendek penataan tata ruang, asas pengoptimalisasian ruangan, asas rangkaian kerja, dan asas kesesuaian bentuk ruangan. Prinsip layout yang efektif. Menurut Nuraida tahun 2007, ruang kerja yang efektif, ruang kerja yang kondusif, dan sesuai pada tempat dan gunanya. Tata ruang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor, sehingga perencanaan ruangan kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan produktivitas. Tata ruang yang efektif akan memberikan manfaat, yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pegawai, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada, serta mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Selain itu, tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan-keuntungan, yakni mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. Pengaruh tata ruang kantor terhadap efisiensi kerja. Tata ruang kantor menunjukkan penentuan syarat-syarat ruang dan penggunaannya secara terinci daripada ruang ini untuk memberikan susunan perabot dan perlengkapan yang paling praktis yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Pentingnya tata ruang kantor yang direncanakan dengan baik adalah A. Menambah efisien, B. Menghemat penggunaan ruang lantai, C. Mempengaruhi semangat kerja pegawai, D. Ada penghematan karena pengawasan yang lebih baik, komunikasi yang lebih sempurna, dan arus pekerjaan yang lebih lancar. 4. Lingkungan perkantoran serta kualitas kepemimpinan. Definisi lingkungan dan perkantoran. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi manusia secara langsung maupun tidak langsung. Perkantoran adalah sebuah ruang atau bangunan yang di dalamnya terdapat tata usaha untuk memulai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja adalah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja, dan peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan pencapaian produktivitas kerja. Mangkunegara tahun 2005. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah lingkungan kerja di mana karyawan melakukan pekerjaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Niti Semito tahun 1992, bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja. Meskipun faktor ini penting dan besar pengaruhnya, tetapi banyak perusahaan yang kurang memperhatikan faktor ini, seperti kebersihan, keamanan, perlengkapan kerja, hubungan sesama karyawan, dan lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. 1. Komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat efektif. Diperlukan untuk menginstruksikan anggota tim lainnya tentang peran dan tanggung jawab mereka.
2. Kejujuran. Kejujuran adalah salah satu atribut terpenting menjadi pemimpin dalam tim. Mampu menyampaikan pendapat, jujur kepada anggota tim, dan memberitahu mereka secara lugas apa kesalahannya adalah cara yang harus dilakukan. 3. Pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat dan juga bertindak sesuai dengan itu. Keyakinan adalah hal yang harus dimiliki dan mengkomunikasikan keputusan kepada anggota tim untuk langkah selanjutnya juga diperlukan. 4. Inovasi. Sangat penting untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pendekatan Anda saat merancang operasi atau tugas. Pendekatan pemecahan masalah yang unik dihargai pada saat-saat mendesak dan ada hambatan. 5. Tanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan proyek apapun. Seorang pemimpin yang baik harus cukup bertanggung jawab untuk menerima semua kesalahan dan juga rendah hati selama sukses. 6. Motivasi dan hubungan. Kemampuan memotivasi dan menjalin hubungan baik dengan anggota tim lainnya merupakan sifat yang sangat penting yang harus dimiliki seorang pemimpin. Memotivasi dan mendorong produktivitas dalam kaitannya dengan hasrat dan minat dapat membawa keseluruhan perusahaan menuju kesuksesan. 5. Kepemimpinan dan kewenangan, sumber kewenangan, dan bentuk kewenangan. Pengertian kepemimpinan dan kewenangan. Kepemimpinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau memengaruhi. Sedangkan kewenangan, menurut Miriam Budiarjo, adalah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Sumber kewenangan. Terdapat 3 sumber kewenangan, yaitu 1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. 2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. 3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Bentuk-bentuk kewenangan. 1. Wewenang karismatik, tradisional, dan rasional atau legal. 2. Wewenang resmi dan tidak resmi. 3. Wewenang pribadi dan teritorial. 4. Wewenang terbatas dan menyeluruh. 6. Teori perilaku dan teori kepemimpinan. Perilaku dan kepemimpinan situasional. Perilaku sebagai sesuatu yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lain dan sesuatu itu bersifat nyata menurut Sarono tahun 1993. Sedangkan kepemimpinan situasional menurut Jiptono, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Teori kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini menyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Faktor situasional. 3 faktor situasional yang menentukan apakah seseorang memiliki peluang menjadi pemimpin yang efektif, yaitu 1. Hubungan pemimpin anggota yang mengacu pada kadar keyakinan, kepercayaan, rasa hormat para pengikut terhadap pemimpin yang bersangkutan. 2. Struktur tugas adalah batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas, sebuah gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan.
di mana dimensi ini mencakup komponen seperti kejelasan tujuan, pemecahan masalah, pembuktian keputusan, dan kerincian keputusan. 3. Kekuasaan posisi, yaitu faktor situasi yang dirancang untuk menentukan berapa banyak kekuasaan yang dimiliki seseorang yang melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dasar model kepemimpinan situasional. Dasar model kepemimpinan situasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, kadar bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin atau perilaku tugas. Kedua, kadar dukungan sosio-emosional yang disediakan oleh pemimpin atau perilaku hubungan. Ketiga, tingkat kesiapan atau kematangan yang diperlihatkan oleh anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam mencapai tujuan tertentu. 7. Birokrasi pemerintahan. Pengertian birokrasi dan birokrasi pemerintahan. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris bureaucracy berasal dari kata bureau berarti meja dan kratein berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Sedangkan birokrasi pemerintahan, istilah birokrasi sering kali dikaitkan dengan organisasi pemerintahan. Padahal sebenarnya konsep birokrasi yang digagas oleh Max Weber itu bisa terjadi tidak hanya di organisasi pemerintah, akan tetapi bisa juga terjadi di organisasi non-pemerintah atau swasta. Meskipun demikian, adalah menarik untuk mencermati bahwa memang ada hubungan yang sangat erat antara pemerintah di satu sisi dengan birokrasi di sisi lain. Kinerja birokrasi pemerintahan. Kinerja bagi sebuah organisasi merupakan indikator penting dari keberadaan organisasi tersebut, baik media organisasi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, Dwianto tahun 2002 menawarkan beberapa indikator yang bisa dipakai untuk mengukur kinerja birokrasi sebagai berikut. 1. Produktivitas. 2. Kualitas layanan. 3. Responsivitas. 4. Responsibilitas. 5. Akuntabilitas. Fungsi dan peran birokrasi. A. Fungsi birokrasi. 1. Melaksanakan pelayanan publik. 2. Pelaksana pembangunan yang profesional. 3. Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan. 4. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. B. Peran birokrasi. 1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan. 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah kantor merupakan suatu tempat di mana sebuah organisasi bekerja dan beraktivitas untuk mencapai tujuan, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Di dalam kantor juga diperlukan tata ruang kantor yang baik dan diperlukan juga pemanfaatan internet perkantoran karena internet memungkinkan akses instan ke berbagai sumber daya informasi seperti basis data, situs web, dan layanan berbasis cloud. Manajemen komunikasi adalah suatu proses timbal balik dalam menginformasikan suatu hal pada orang lain, dan perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam menanggapi stimulus lingkungan yang meliputi aktivitas motoris, emosional, dan kognitif. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.